Perkenalkan, nama aku Inalti Novaria. Aku adalah calon akuntan muda. Oke, kali ini kami dapat tugas dari dosen dan yang pastinya itu membuat capek, mager, pusing, dan juga stres. Tapi kita tidak boleh lelah, kita harus mengerjakannya. Oke, kali ini saya dapat tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau yang biasa disebut dengan SIA dari kelas AKD yang diampu oleh Bapak Muhammad Rinaldi SE, MAK, AWP, CAP, CTT, CSRS, CWRA, CBV. Dan saya dengan NIM 21010364145 yaitu NIM ganjil mendapat materi sistem akuntansi biaya. Nah, teman-teman pasti udah paham kalau sistem akuntansi biaya itu pasti membahas tentang biaya operasional pabrik, biaya produk jadi, dan job order costing. Kita akan bahas yang pertama, apa sih itu sistem akuntansi biaya? Ternyata sistem akuntansi biaya itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan akuntansi biaya. Nah, sistem itu sendiri artinya komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain, berhubungan, relevan, dan bersama-sama melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini adalah yang paling dekat dengan diri kita, sistem peredaran darah. Di dalam tubuh, darah tidak mengalir dengan sendirinya, darah tidak mengalir dengan seenak hatinya. Darah terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mengalirkan seluruh darah ke peredaran tubuh manusia. Coba bayangkan kalau darah itu keluar dari lidah atau keluar dari hidung. Nah, itu tidak baik. Jadi, di dalam tubuh ini ada suatu sistem yang mengatur sehingga peredaran darah itu baik. Mereka bekerja bersama-sama, berkaitan, berhubungan. Jadi, berkaitan itu artinya kalau nggak ada di antara salah satunya, kerja itu nggak jalan gitu. Coba tubuh kita ini nadinya terputus gitu. Darahnya pasti berceceran kayak gitu. Dan selanjutnya ada yang namanya akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu akuntansi yang diperlukan untuk menganalisis biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sistem akuntansi biaya erat hubungannya dengan perusahaan manufaktur dan pengawasan produk sendiri. Oke, dari yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya seperti biaya produksi, beban pemasaran, beban administrasi umum, dan lain-lain. Nah, dokumen yang digunakan dalam pengawasan produksi itu ada 5. Yang pertama adalah surat order produksi, yang kedua adalah daftar kebutuhan bahan baku, yang ketiga adalah bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang, yang keempat adalah bukti pengembalian barang gudang, dan yang terakhir adalah laporan produk selesai. Nah, ternyata terdapat juga jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem. Yang pertama adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, prosedur produk selesai dan pencatatan BOP, prosedur pencatatan BOP sesungguhnya. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini dimulai dari satu bagian penting. Yang pertama, bagian produksi. Pada bagian produksi, dia akan membuat suatu bukti permintaan pengeluaran barang gudang atau BPP/BG sebanyak 3 rangkap. Yang kedua, di bagian gudang. Bagian gudang akan menyerahkan barang yang diminta oleh bagian produksi. Tidak lupa juga, bagian gudang akan mengisi kuantitas barang yang telah diserahkan kepada bagian produksi. Dan bagian gudang akan membuat kartu gudang terhadap barang yang sudah dikeluarkan. Nah, 3 rangkap yang sudah dibuat oleh bagian produksi tadi
Rangkap pertamanya akan diserahkan kepada bagian kartu persediaan, rangkap kedua akan diserahkan pada bagian produksi, dan bagian produksi akan menyimpan bukti secara permanen. Rangkap ketiganya akan disimpan dan diarsipkan pada bagian gudang itu sendiri. Bagian yang telah diterima oleh kartu persediaan selanjutnya diisi harga pokok pada bukti permintaan pengeluaran barang gudang. Dan bukti itu akan diserahkan pada bagian kartu biaya dan membuat kartu harga pokok. Lalu, diserahkan pada bagian jurnal, dan bagian jurnal akan mencatat jurnal yang diperlukan dan menyimpan secara permanen barang dalam proses, yang dimana salah satu contoh jurnalnya adalah barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. See you!